Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Riyandi Satria Nugraha dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6A dari Universitas Bhinneka PGRI. Tujuan saya membuat video ini untuk refleksi diri saya pada praktek micro teaching pada pertemuan yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini saya menerima usulan, kritik, dan saran dari dosen pembimbing, Burusa, dan teman-teman. Oke. Pada praktis pertama banyak usul dan kritikan karena praktis pertama itu merupakan praktek saya dalam pembelajaran pertama saya. Oke. Jadi di sini pada praktis pertama itu masih ada rasa gegabah dan bingung pada diri saya. Nah, di sini pas pembelajaran itu saya itu masih ada rasa bingung dan masih ada rasa malu. Bagaimana saya itu mengkondisikan kelas itu supaya ke arah saya mengikuti pembelajaran saya sampaikan. Untuk yang kedua, tentu saja terdapat materi yang kurang menarik untuk murid. Pada pertemuan pertama itu saya itu kurang kreatif dalam memberikan siswa itu pembelajaran. Pembelajaran itu terlihat terlalu formal dan kurang kreatif dan kurang bisa diterima oleh siswa kelas 10. Tuh. Yang ketiga itu ada kurang dalam RPP, yakni seperti penulisan kompetensi inti, ada tujuan pembelajaran yang kurang, dan media sumber belajar yang kurang efektif. Mungkin bisa efektif, mungkin bisa juga tidak, sebab media atau sumber yang saya gunakan itu kurang menarik minat siswa. Ada lagi yang keempat, yaitu video dalam PPT yang saya berikan itu kurang menarik, terlalu berisik, serta kurang kreatif. Jadi saat itu pada praktis pertama itu, jadi pas saya menampilkan video PPT saya, siswa itu cenderung kurang bersemangat karena materi video PPT yang saya berikan itu kurang menarik. Untuk yang terakhir, mungkin saya itu masih ada kurangnya dalam berinteraksi dengan siswa, serta saya itu perlu memahami karakter dari siswa-siswa tersebut. Oke, untuk praktis yang kedua, pada praktis kedua bahan ajar saya, RPP saya itu adalah showing preference. Nah, pada praktis kedua ini saya juga banyak kritikan dan usul dari teman-teman dan juga Mem Rosa. Nah, pada praktis kedua ini showing preference itu judul saya. Dalam tahap pertama itu saya masih perlu revisi lagi dalam RPP karena banyak kurangnya
karena ada kurang dalam penilaian, knowledge, attitude, dan score rubric. Saya waktu itu mungkin kurang teliti dalam pengerjaan RPP, jadi akhirnya kurang maksimal. Yang kedua, alokasi waktu yang saya cantumkan itu kurang jelas pada RPP, sehingga saat praktek yang saya jalani itu harusnya pembawaan yang akan saya sampaikan itu tepat waktu, akhirnya banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia karena saya gegabah tidak mencantumkan alokasi waktu pada RPP. Next, pada materi PPT yang saya berikan kepada siswa, banyak background dan PPT yang kurang sesuai. Pada background itu pas saya kerjakan di laptop itu sangat menarik, tapi pas ditampilkan warnanya itu berubah, dan itu font itu terlalu kecil untuk ditampilkan, sehingga siswa itu lebih kurang kelihatan karena font yang saya berikan itu terlalu kecil. And the last, video yang saya berikan masih tetap formal karena pas materi ini showing preference ini saya tujukan untuk kelas 10 lagi, jadi kurang menarik karena terlalu pembawaan dari video yang saya berikan itu terlalu formal. Oke. Next, pada praktis 3. Nah, ini dia. Nah, modul pembelajaran saya yaitu adalah untuk kelas 12. Yaitu judulnya adalah caption, teks penyerta gambar. Dalam praktis 3 ini lagi dan lagi modul saya atau bahan ajar saya mendapat banyak revisi lagi, yaitu terkait tidak adanya profil pelajar Pancasila, tidak ada refleksi, tidak ada pengayaan, remedial, serta 16 komponen penting PPT itu saya tidak cantumkan juga. Jadi saya perlu banyak revisi lagi untuk RPP atau modul ajar saya. Yang kedua, saya itu masih belum, pas waktu pembelajaran itu masih belum kompatibel dengan waktu yang saya berikan sesuai modul ajar saya, karena saya masih ada kurangnya dalam memanage waktu untuk kelas saya. Dan yang terakhir, saya masih suka kelupaan dalam hal materi dan penyampaian yang akan saya sampaikan. Jadi saat di depan itu terkadang saya masih lupa dengan materi yang akan saya berikan, dan juga penyampaian yang harus bagaimana dan harus gimana yang harus saya sampaikan kepada siswa-siswa saya agar siswa tersebut bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan untuk kesimpulannya, jadi saya menyimpulkan dari pembelajaran yang saya dapat dari refleksi yang sudah saya lakukan serta praktis yang sudah saya terapkan sebelumnya, yaitu saya perlu meningkatkan kreativitas saya dalam pembuatan media belajar, bahan ajar, serta interaksi yang lebih lagi terhadap siswa-siswa saya, sehingga siswa itu lebih mudah berinteraksi dengan saya juga bisa berinteraksi dengan siswa.
Dan yang kedua, menurut saya yang saya tangkap itu ada perbanyak praktis lagi, karena menurut saya praktis kalau cuma 3 itu masih kurang, apalagi setelah ini saya akan menjalani PLP di sekolah, entah itu SMA atau SMP. Jadi saya harus banyak-banyak belajar lagi dalam hal pembelajaran mengajar. Dan untuk yang terakhir, saya mungkin harus lebih teliti lagi, harus lebih waspada lagi terhadap apa yang saya tulis dalam modul ajar saya atau RPP saya. Karena saya selalu menyepelekan hal-hal kecil, akhirnya dan hingga saat ini saya masih banyak menerima revisi terkait modul ajar atau RPP, karena saya banyak yang kurang dan perlu banyak reparasi untuk materi-materi yang saya akan berikan nanti. Dan itu sekian refleksi dari saya. Mungkin saya akan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga saya lolos PLP, dapat nilai yang bagus. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat malam, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.